ya itu haknya Nopi ya. Karena ini ya sebenarnya perkara ini kalau menurut saya antara Nopi dengan oknum lah ya, oknum pengacara atau advokat itu ya menurut saya itu beda konteks dengan masalah donasi. Karena ini kan ranahnya ini kan menyerang privasi seseorang gitu kan. Dan ya kita imbau juga lah ya kepada para rekan-rekan ya advokat PH kita juga, sebenarnya kita ini kan advokat juga ya. Saya lihat sekarang ini banyak ya oknum advokat ini yang udah luar konteks, yang nggak paham kode etik, tidak paham juga undang-undang advokat gitu. Karena apa? Padahal di advokat itu sendiri kan, advokat ini kan posisi terhormat, posisi ya namanya ya profesi yang mulia. Nah harusnya kan dia harus menempatkan bagaimana ya dia berhubungan dengan klien, dia berhubungan dengan ya penegak hukum, hakim, jaksa, kemudian juga menempatkan dia berinteraksi dan berhubungan dalam penegakan hukum dengan masyarakat. Nah, ini sekarang kan udah luar konteks semua, heran saya. Banyak sekarang orang yang ya banyak masyarakat milih untuk pengacara pansos ini sekarang dengan zamannya sos ini ya menurut saya luar biasa gitu. Dan tanpa disadari kadang-kadang mereka tidak menyadari apa artinya seorang advokat, bagaimana seorang advokat itu bertindak dalam hidupnya sehari-hari, kemudian juga bagaimana tutur katanya, ya kan. Dan sekarang hukum advokat banyak sekarang sedikit mendiskusi orang seolah-olah ya dibawa ke ranah hukum yang seolah mendiskusi sedikit belum ada bukti supaya pansos saja orang udah digiring seolah-olah melakukan kesalahan kan gitu. Padahal kan sebenarnya advokat itu kan seharusnya belum boleh banyak bicara sebelum dia melakukan aksi hukumnya. Contohnya begini, kita mendiskusi seseorang sebelum kita melaporkan ke polisi, membuat laporan tentang itu ke instansi yang berwenang, ya nggak usah kita ngomong dulu lah, nggak usah kita mendiskusi orang ini langsung salah apa, ya laporkan aja dulu ke polisi, nanti biar polisi yang melakukan semacam penyelidikan dan penyidikan. Nah setelah lapor ke polisi ya bolehlah kita ini seorang PH memberikan keterangan tentang kasus dugaan yang kita laporkan. Bang, tapi kalau terkait adab dalam hal ucapan dan perkataan bagi seorang advokat itu diatur dalam undang-undang atau sudah ada ini nggak sih Bang peraturannya sendiri secara tidak tertulis gitu? Ya ada, di undang-undang advokat juga ada. Bagaimana seorang advokat bertindak berhubungan dengan ya penegak hukum, hakim, jaksa, kemudian dengan klien, mantan klien, ya kan? Nah, kita lihat juga kan banyak sekarang. Sekarang dia oknum ini pengacara si A, ya kan? Berlawan dengan si B. Nah, kemudian dia mundur si A, dia nanti mendampingi lagi si B. Padahal undang advokat sudah jelas bagaimana seorang advokat itu kan menjaga kerahasiaan kliennya. Nah, ini kan sekarang ini kan ya itulah ya saya ya melihat sekarang ini mudah-mudahan lah organisasi ini advokat ini dibenahi lagi seperti dulu. Kalau sekarang ini kan kita lihat ya dengan adanya statement dari Menteri Menko Hukum ya dan HAM Pak Yusril, dan kemudian juga dari wakil menterinya Pak Otto Hasibuan, ya menurut saya ya kembalilah advokatnya jadi single bar gitu. Jadi satu organisasi aja. Advokat ini kan bukan organisasi seperti ormas, advokat ini organisasi praktisi. Nah, jadi kalau dipecah-pecah begini akhirnya kan ada seorang oknum advokat, dia udah melakukan kesalahan di sini, di organisasi ini. Misalnya ya
dia melakukan kesalahan di Peradi. Nah, tiba-tiba karena di sidang kode etik tidak satunya kode etik yang dibuat oleh advokat sekarang, karena kode etik sekarang berorganisasi. Jadi kadang akhirnya masyarakat yang dirugikan karena banyak sekarang timbul seperti advokat yang menjamu sekarang. Ada juga banyak sekarang bingung kita, kolektor aja sekarang banyak oknumnya yang punya pegang kartu advokat, padahal banyak juga kadang-kadang tiba-tiba udah muncul jadi advokatnya, kita baru bingung sekarang, padahal entah ya. Saya jadi advokat ini sejak tahun 2000. Nah, untuk menjadi seorang jangan lagi advokat, menjadi PH aja, penasihat hukum itu ya yang ujian aja sampai ribuan, yang lulus cuma ratusan. Nah, dan kemudian kita punya SK-nya langsung dari apa? Dari pengadilan tinggi, bukan sumpah, SK. Nah sekarang kan ada orang cuma 1 minggu tiba-tiba ikut ujian advokat, kan nggak pernah magang, nggak pernah apa. Nah, banyak juga sekarang dimanipulasi, nggak pernah magang 2 tahun kan, persyaratan advokat 2 tahun magang. Nah, supaya dia tahu bagaimana etika seorang advokat, ya kan, belajar kode etik. Nah sekarang juga tiba-tiba nggak pernah magang, tiba-tiba udah jadi advokat. Nah ini yang menurut saya ya, ini profesi advokat ini harus dibenahi. Supaya jangan lagi ada undang-undang yang kadang-kadang bukannya mau cari penyelesaian hukum, malah menimbulkan masalah hukum baru yang membingungkan masyarakat. Ya kan? Karena ya yang banyak itu tadi oknum pansos itu. Berarti menurut Abang langkah dari Novi Pertiwi mengadu ke LPSK dan melaporkan Alvin ke Polda Metro Jaya itu sudah tepat? Iya, udah tepat, karena kan ya LPSK kan tugasnya itu, kan lembaga perlindungan saksi. Ya kalau merasa ada ancaman dari oknum dari apa ya itulah tempatnya. Nah nanti kan ada, begitu dia melapor nanti kan mengisi formulir, nanti kan baru LPSK kan akan mengasesmen itu, mengadakan semacam tim mereka itu, komisionernya rapat apakah orang ini memenuhi kriteria untuk diberikan perlindungan saksi apa tidak. Menurut saya itu ya tindakan yang benar, daripada banyak ngobrolnya di pansos lagi. Lebih bagus itu udah langkah yang benar. Nah karena masalah itu Novi ini kan menurut saya ini kan bukan masalah donasi. Kalau dengan hukum pengacara ya, dengan hukum ini kan masalah penyerangan ke privasi. Ini delik pidana tersendiri ini, jadi harus paham. Nah, jangan ada oknum yang berlindung seolah-olah ini masalahnya masalah donasi. Menurut saya ini menyerang kehormatan dari seorang Novi. Nah itu memang hak dia untuk melaporkan, karena delik pidana udah terjadi di situ. Walaupun Alvin membela diri itu bukan pernyataan, tapi itu pertanyaan dia saat di podcast. Tapi bisa dibilang itu blunder juga kan, Bang? Ya kalau menurut saya itu kan ya boleh-boleh aja lah alibi seseorang kan. Tapi kan nanti ya biarkanlah penyidiknya polisi ya melakukan penyelidikan itu. Dan memerlukan ahli tata bahasa juga, Bang, diperlukan. Oh ya pasti, namanya dalam kasus ITE pasal 7 ayat 3 ya, dan undang-undang pencemaran nama baik juga di KUHP ke 310, 311 ya, 312. Nah itu juga ya pasti ada ahli bahasa. Terakhir, Bang, bisa kena hukuman kurungan pidana berapa, Bang? Kalau UITE pencemaran nama baik apa gitu, terus ada pengancaman juga, ada pengancaman. Ya macam-macam. Kalau ITE ya antara 4 atau 5 kalau nggak salah ya. Kemudian pencemaran baik itu 3 sampai 9 bulan. Nah, pengancaman ya itulah ya sesuai dengan ancaman hukumannya
ya bisa nyampe 5 tahun lah kalau itu kan ada beberapa pasal yang dilaporkan ya. Ada pasal undang-undang ITE, ada di KUHP-nya 310 ya, 311. Jadi ya 9 bulan, ada yang tahunan juga, dan ada juga pasal pengancaman ya. Ya menurut saya ya berlapis pasalnya.